Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk berita-berita yang ada di market, dan nanti kita akan selingin juga dengan bagaimana sih pergerakan dari market kripto saat ini ya. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 23 Desember 2023. Di perdagangan kemarin kita ada beberapa news, salah satunya adalah data Fed balance sheet dari Amerika Serikat, trennya terus mengalami penurunan. Kemudian kemarin juga ada data soal GDP dari Inggris, di mana GDP mereka mengalami penurunan, berarti perekonomian di sana masih belum pulih untuk saat ini. Dari Amerika Serikat itu ada Core Durable Goods Order. Ini soal ya ketahanan barang-barang di sana, teman-teman. Kemudian juga ada rilis data soal PCE inflation. PCE inflation berhubungan sekali sama inflasi. Ternyata inflasi di sana dari sudut pandang core PCE-nya itu turun lumayan, teman-teman, dari 3,4% turun menjadi 3,2%. Ini tentunya negatif sekali untuk dolar. Lalu di perdagangan kemarin juga ada beberapa data soal consumer expansion dari Michigan ya, negara bagian Michigan, yang mana trennya mengalami tren kenaikan. Lalu juga ada data new home sales, penjualan rumah baru untuk Amerika Serikat yang terus mengalami tren penurunan. Jadi dari data-data yang kita temukan di minggu ini tampaknya semuanya positif untuk market kripto, teman-teman, di mana market market pasar uang atau market dolarnya, market yang berhubungan sama fiat money itu justru melemah dalam posisi saat ini. Ini ada beberapa data sih sebenarnya, teman-teman, terkait dengan outlook dari kondisi market saat ini ya. Jadi kita coba untuk bahas sekilas market performance di tahun 2023 itu so far so good setelah market Bitcoin kemarin menemukan bottomnya di kisaran level di kisaran tahun 2022 terkait dengan kehancuran dari FTX. Waktu itu Bitcoin drop sampai 15 ribuan something, teman-teman. Jadi news dari kebangkrutan FTX itu adalah penutupan dari yang namanya bear market. Bitcoin mencapai titik terendah waktu itu, dan di 2023 market kembali strong bullish. Adapun beberapa news yang memang mengiringi kenaikan dari pergerakan Bitcoin, salah satunya adalah lebih banyak lagi nih hambatan-hambatan yang berhasil ditumpaskan terkait dengan regulasi di market kripto ya. Meskipun sempat di awal 2023 kemarin ada masalah dari SEC yang mana mencap beberapa kripto sebagai aset sekuritas, yang mana itu menyebabkan altcoin pada drop waktu itu, sementara Bitcoinnya justru makin lama makin bagus. Kelonggaran regulasi juga jelas, teman-teman, dari beberapa platform seperti X yang sudah boleh menggunakan kripto sebagai salah satu alat di dalam platformnya, dan itu merupakan good news untuk adopsi ke depannya. Selain itu juga hambatan saat ini masih dalam peraturan sih, dalam regulasi. Namun perkembangan positifnya, pengajuan ETF spot Bitcoin menunjukkan peningkatan adopsi institusional. Kemudian kalau kita lihat dari outlook blockchain platform and scaling, saat ini beberapa blockchain itu lagi benar-benar glowing, teman-teman. Salah satunya ada Solana, Avalanche, sama Cosmos, yang baru-baru ini menerapkan berbagai strategis untuk meningkatkan skalabilitas mereka meskipun secara perlahan-perlahan. Didominasi semuanya oleh Solana. Menurut saya Solana lagi dalam tren yang sangat-sangat bagus, teman-teman. Dan tentunya mereka akan bahu-membahu nih untuk mencari yang namanya perhatian dari para investor, teman-teman, karena itu akan memberikan impact terhadap kenaikan harga koin atau token yang mereka tawarkan. Kemudian kalau kita lihat lagi dari beberapa news, adopsi perkembangan DeFi untuk tokenisasi dunia nyata semakin banyak, teman-teman. Makanya banyak sekali sekarang proyek-proyek berbasiskan dengan narasi RWA. Dan itu tentunya adalah salah satu narasi yang bagus, karena blockchain ini butuh sekali yang namanya new use case, kegunaan yang baru, teman-teman, supaya mereka bisa tetap sustain, supaya kripto itu ibaratnya tidak cuma sekedar ada, tapi tidak punya kegunaan di dunia nyata.
Selain itu juga ada beberapa pasar-pasar yang baru seperti pengenalan Ordinals pada Bitcoin yang mendukung pertumbuhan NFT lebih besar lagi, teman-teman. Jadi itu beberapa outlook kalau kita perhatikan dari berita yang lain. Ini datang dari Toncoin. Toncoin pada bulan November 2023, Animoca Brands, pemimpin Web3 dalam hak properti digital untuk game dan metaverse terbuka, itu menjadi validator terbesar dari blockchain Ton Telegram ya. Dan ini mengungkapkan rencana dukungan mereka untuk game pihak ketiga di project DeFi yang ada di ekosistem Ton. Ini merupakan berita yang bagus, teman-teman, di mana Animoca Brand memang sudah menjadi ya brand yang terkenal, teman-teman, di dunia Web3, gaming dan juga metaverse yang banyak sekali membangun yang namanya project-project, dan tentunya mereka join terintegrasi sama Ton Telegram. Tentunya ini bisa menjadi salah satu sentimen atau narasi yang positif untuk token Ton ke depannya. Lalu ada berita dari Patrick Scott, Dynamo DeFi Analysis, teman-teman. Jadi dia melihat bahwa saat ini protokol Solana berubah menjadi 70% sumber tertutup pada pertengahan. Solana itu semakin lama semakin desentral, teman-teman. Sebelumnya kita tahu 2021 Solana ini sering banget shutdown. Ketika jaringannya error, cara paling mudah adalah shutdown. Kenapa? Karena mereka centralized. Semakin ke sini, mereka menjadi platform yang 85% sumber terbuka, teman-teman. Artinya mereka perlahan-lahan semakin desentral untuk protokolnya. Dan ini tentunya narasi yang sangat positif buat ekosistem Solana ke depannya. Dan kalau kita lihat dari data koin investasi juga, pertama kalinya volume DEX pada Solana berhasil salib DEX yang ada di Ethereum. Ini juga bisa menjadi salah satu indikator yang sangat bagus, teman-teman. Dilansir berdasarkan data DeFi lama, volume perdagangan DEX pada Solana saat ini lebih dari 51% dalam semingguan. Dan telah melonjak sampai 9,03 miliar US dollar, sedangkan Ethereum hanya naik tipis 1,4%. Jadi pertumbuhannya itu jauh lebih baik di jaringan ekosistem yang ada di Solana. Solana hari ini pergerakannya juga cenderung positif ya, teman-teman, mendekati level 100 dolar nih. Jadi menarik banget untuk pergerakan Solana, sekarang ada di 96,8. Ya, semoga bisa naik lagi ke 200 dolar, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari berita yang lain, ini ada bank usage of the Fed bailout facility. Jadi kalau kita lihat dari data ini menunjukkan soal perbankan yang semakin lama semakin banyak menggunakan fasilitas bailout yang diberikan oleh Fed, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu ketika kejatuhan Silicon Valley Bank kemarin, ya itu salah satu perbankan di Amerika Serikat yang mana mengalami kesulitan likuiditas, Fed itu kan berinisiatif untuk memberikan dana cadangan, istilahnya ya, dana bailout. Bila mana memang perbankan ini perlu untuk likuiditas, itu bisa minjam dulu di The Fed, teman-teman. Akan diberikan dana di sana. Dan ternyata kalau kita melihat dari datanya, outflow dari money market itu terus mengalami tren kenaikan ya selama 2 minggu terakhir. Ini udah mulai minus, teman-teman. Dan tentunya ini merupakan kabar yang positif untuk market lain selain market money market. Misalkan ya di saham atau mungkin di komoditi, di gold ataupun di kripto juga. Ini narasi yang sangat-sangat positif, teman-teman. Dan seiring dengan menurunnya inflasi, Fed tentunya akan semakin melonggarkan kebijakan suku bunga mereka, menurunkan suku bunga ya. Dan itu bisa menjadi salah satu outflow yang bakalan sangat-sangat besar untuk money market ke depannya. Jadi, sekarang menurut saya ini merupakan tren yang mengarah kepada tren yang negatif untuk pasar uang, tapi positif buat market yang lain. Itu sih dari beberapa data, menurut saya data-data yang ditunjukkan saat ini memang cenderung lebih positif ya untuk market kripto, teman-teman. Kemudian dari berita yang lain, ini datang dari Elon Musk yang mengatakan X akan meluncurkan solusi pembayaran, payment service, di pertengahan 2024. Jadi Elon Musk
owner dari X, teman-teman, itu expect kalau mereka bisa untuk launching lebih awal ya di pertengahan 2024 untuk solusi pembayaran yang akan mereka tawarkan. Jadi kemarin kan memang X ini sudah mendapatkan mengantongi regulasi ya dari pemerintah di Amerika Serikat guna untuk menawarkan solusi. Selain hanya dari sosial media, mereka juga menawarkan solusi pembayaran yang bisa terintegrasi dengan market kripto. Dan baru-baru aja Cathie Wood, salah satu founder dari ARK Invest, itu ada memang berbicara dengan Elon Musk, teman-teman, terkait dengan masalah tersebut, terkait dengan adopsi AI, kemudian Bitcoin dan kripto tentunya. Jadi ini merupakan narasi yang positif juga untuk perkembangan dari market. Selain itu juga ada berita dari Ledger yang bakal mengganti rugi sampai 9,3 miliar rupiah, teman-teman, kepada korban peretasan. Wah, ini Ledger terkait dengan masalah yang kemarin ya, karena ada Ledger Connecting Kit yang kabarnya phishing, teman-teman, menyebabkan banyak kerugian aset pada investor, dan Ledger sendiri berkomitmen untuk mengganti dana-dana pelanggan yang memang terdampak karena kasus tersebut. Ini bagus banget, teman-teman, merupakan upaya yang bagus menurut saya, dan tentunya Ledger berusaha untuk tetap memperbaiki nama baik mereka ya. Jadi itu teman-teman, berita yang lain datang dari Paxos, dapat green light ya, green light untuk join di Solana blockchain. Wah, ini menarik nih. Paxos ini adalah salah satu salah satu perusahaan penyedia stablecoin BUSD yang belakangan itu sudah di delisting di Binance, toko kripto, dan akan diikuti dengan Bybit juga, dan juga exchange-exchange yang lain juga akan mendelisting. Dan baru aja mereka mendapatkan kerjasama, teman-teman, mendapatkan green light ya, mendapatkan lampu hijau untuk bekerja sama dengan Solana yang akan dijadwalkan di 17 Januari 2024 terkait dengan fiat collateral stablecoin. Masih bakalan bikin stablecoin, teman-teman. Jadi itu good news dari beberapa market ya. Kemudian kita ambil satu tweet lagi dari Ki Yong Ju. Ini adalah co-founder dari CryptoQuant, salah satu analisa, teman-teman, salah satu platform analisa di dunia kripto ya. Dia nge-tweet nih, teman-teman. Sejak semua orang bullish, aku mencoba untuk mencari bearish faktor yang menyebabkan market turun. Tapi aku tidak menemukannya, teman-teman. Jadi ini menarik sekali tweet yang dilontarkan oleh Ki Yong Ju yang menunjukkan bahwa saat ini market memang dalam posisi yang sangat-sangat bullish ya kalau kita perhatikan. Teman-teman, yang aku mau soroti di perdagangan hari ini adalah dari DXY di perdagangan kemarin itu anjlok lagi terkait dengan masalah data PCE yang terus mengalami penurunan. Selain itu juga ada BTC Dominance di perdagangan kemarin juga anjlok 2%. Ini penurunan yang sangat-sangat ekstrim dan menurut saya narasi yang sangat positif untuk pergerakan dari altcoin. Kemarin ada beberapa yang saya pantau perform, kayak GRT naik 14%, Litecoin ya sedikit naik 3%, lumayan, teman-teman. Polygon Matic juga performanya bagus, cuman saya agak concern sama smart money yang masuk ke Polygon Matic. Solana juga masih cukup strong, teman-teman, sekarang ongoing ke level 100. Lalu ada Shiba Inu, pelan-pelan tapi pasti trennya mengalami tren kenaikan juga. Dan WLD ini sepertinya sudah siap-siap untuk kembali balik, teman-teman. Kalau kita perhatikan sih smart money tetap stay, dan beberapa waktu terakhir dari tanggal 20 sampai sekarang itu tetap bergerak sideways. Jadi menurut saya cukup menarik sih untuk market, khususnya altcoin untuk saat ini. Oh, mari kita coba cek dia di alt season index. Kita akan coba untuk lihat dia apakah kita sudah memasuki fase alt season ya. Kalau kita lihat dari beberapa pergerakan sekarang itu altcoin lagi bagus-bagusnya, teman-teman. Kita belum dalam alt season ya, cuman kita bergerak ke arah sana, teman-teman. Alt season adalah fase di mana altcoin itu rally lumayan gila-gilaan, teman-teman. Makanya ketika kita sudah masuk ke fase tersebut, biasanya itu mengakhiri fase kenaikan terhadap
market teman-teman. Jadi kalau udah old season teman-teman boleh untuk mulai melakukan taking profit untuk yang trading ya, untuk yang swing trading. Kalau yang mau hold ya nggak masalah juga sih sebenarnya teman-teman. Jadi kita sekarang berada di poin 59, targetnya adalah mencapai level 75. Jadi masih ada beberapa poin lagi untuk mencapai level tersebut teman-teman. Barulah kita akan masuk ke old season, dan so far saat ini posisi dari BTC dominance itu memang sudah drop, sehingga ini merupakan positive news untuk pergerakan dari altcoin. Lihat Bitcoin udah mulai sideways, bergerak sideways dan nggak kemana-mana teman-teman. Saya pribadi masih melihat Bitcoin ini bergerak sideways ya, belum ada pergerakan yang signifikan, dan tentunya pergerakan sideways ini sering banget mematikan. Sering banget mematikan, makanya teman-teman wajib untuk berhati-hati. Kalau kita melihat dari beberapa indikator, volume perdagangan masih cenderung baik. Smart money juga masih cenderung bagus di market, dan juga kalau kita perhatikan dari beberapa indikator ya paling RSI aja yang pelan-pelan udah membuat bearish divergence sinyal teman-teman. Jadi ya ini kalau yang suka analisa teknikal, tarik-tarik garis biasanya akan menganggap ini sebagai salah satu potensial untuk koreksi pada Bitcoin. Cuman kita nggak bisa timing memang kapan Bitcoin ini bakalan mengalami koreksi yang agak parah. Teman-teman, untuk saat ini trennya masih cenderung positif untuk sekarang. Mungkin target berikutnya kita masih akan membuka peluang untuk Bitcoin naik ke kisaran 45, ya 45 dolar lah teman-teman, 45.000 dolar. Dan tentunya teman-teman harus waspada juga. Kenapa? Karena posisi sekarang Bitcoin ini lagi mencoba untuk testing di level resistance di kisaran 44.400. Lihat dalam beberapa waktu terakhir Bitcoin sempat ngetes level tersebut, tapi lagi-lagi kena reject. Ya, kena reject lagi, bertahan lagi di support kisaran 43.600. Dan apakah ke depan Bitcoin bakalan coba lagi untuk naik? Ya, kita nggak tahu teman-teman. Tapi kalaupun itu terjadi, maka yang teman-teman wajib pantau yaitu di level resistance kisaran 44.600 ini. Kalau dia berhasil untuk breakout area resistance tersebut, maka ya syukur-syukur Bitcoin bisa kembali meningkat teman-teman, membuat all time high baru tahun ini. Ya bukan tahun ini sih, bukan all time high yang ke berapa namanya 60 ribuan teman-teman, tapi setidaknya kenaikan tertinggi dalam setahun terakhir. Jadi kita masih expect akan ada sebuah pergerakan yang mungkin kita bakalan lihat di tahun ini. Kemudian kalau Bitcoin kena reject misalkan di kisaran 44.000, gimana nih? Targetnya ya tentunya masih bisa berpeluang untuk korektif. Target pertama untuk correction itu bisa ke 41.500, target keduanya mungkin saja bisa ke 38.000. Ya mungkin saja teman-teman. Apakah bisa terjadi sampai ke sana? Ya tentunya kita lihat beberapa faktor. Kalau kita lihat sih dari data ekonomi saat ini itu overall positif semua ya menurut saya. Positif semua teman-teman dari market, outlook-nya ya rata-rata positif lah. Jadi kalau menurut saya untuk sekarang ini peluang untuk Bitcoin naik itu cenderung lebih besar daripada peluangnya untuk turun. Itu sih kalau kita melihat dari beberapa indikasi-indikasi pergerakan dari market teman-teman. Jadi itu jangan coba tebak-tebak, lebih baik untuk pasrahkan saja, lihat saja gimana kondisi market. Yang masih running profit ya congrats buat teman-teman, masih ada kemungkinan untuk cuan di altcoin saya rasa ya. Yang saya jadi fokus adalah altcoin. Altcoin yang nanti saya akan cicil adalah injektif, belakangan udah mulai masuk ke fase koreksi teman-teman. Saya akan coba cari beberapa level yang menarik pada injektif, kemudian Cardano juga pelan-pelan. Ini bisa dicicil sebenarnya teman-teman, masih menarik menurut saya. Terus XRP juga belum naik signifikan ya, belakangan dia justru sideways aja. Solana lagi bagus-bagusnya, mungkin yang mau masuk ya bisa-bisa aja juga. Ya itu sih beberapa pergerakan koin yang saya pantau, dan semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar. Guys, kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru di pasar kripto ya, buat teman-teman yang mungkin mau join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.